Haleluya, shalom. Shalom. Semua diberkati malam ini. Amin. Rasanya udah gak perlu khotbah ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, berbahagialah engkau yang ada di tempat ini, Amin. yang engkau bisa merasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Banyak orang ingin mengalami itu, tapi tidak semua orang punya kesempatan. Diberkatilah saudara juga yang ada di rumah, yang juga ikut dengan sungguh-sungguh menyembah Tuhan malam ini. Saya yakin dan percaya engkau pun dilawat oleh Tuhan. Amin. Saudara, saya tahu kalau Tuhan sedang bergerak, dan saya terus belajar untuk mengikuti pergerakan Tuhan. Itu sebabnya ketika Dia ingin melawat, saya ikut terus menyembah Tuhan. Saudara, malam ini tema kita ialah mengapa kita harus menyembah. Dan sebelum saya berkhotbah tentang ini, Tuhan sudah melawat kita dan mengajar kita menyembah. Berikan dulu tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada amin? Amin. Yes. Belum diajarin tentang penyembahan, tapi Tuhan sudah langsung mengajarkannya. Wow. Dahsyat. Sebenarnya masih ingin menyembah ini. Andai kata ini doa pribadi mungkin sampai 3 jam bisa saja. Haleluya. Lihat dulu kiri kanan, katakan, kamu sungguh orang yang paling beruntung. Kamu sungguh orang yang paling beruntung. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang ada di rumah sungguh orang yang paling beruntung malam ini. Engkau bisa ikut menyembah Tuhan. Jangan kau pikir kalau dapat uang 1 miliar baru beruntung. Enggak. Uang 1 miliar tanpa Tuhan rasanya juga pengen mati, saudara. Saudara, terbukti orang yang sudah punya uang miliaran juga ada yang bunuh diri, betul? Berapa banyak orang yang terkenal mati meninggal karena bunuh diri? Mereka bukan karena tidak ada uang, tapi karena tidak ada Tuhan. Makanya si Daud bersaksi begini, firman-Mu lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Amin. Amin. Firman-Mu lebih berharga dari apa? Ribuan keping emas dan perak. Si Daud ngomong begitu bukan karena nggak ada emasnya. Kalau mungkin saya yang ngomong, ya iyalah Pak Pendeta, habis kamu nggak punya emas, mungkin ada yang bilang begitu. Ya iyalah Pak Pendeta, kamu nggak punya perak, ya nggak mungkin lah bilang berharga perak. Dari mana? Nggak pernah merasakan punya emas, nggak pernah merasakan punya perak. Tapi saudara tahu yang ngomong ini Daud. Daud waktu itu, saudara, dalam kerajaannya seluruh raja-raja membawa upeti kepada Daud. Alkitab mencatat perak tidak ada harganya. Jadi zaman Daud perak itu seperti batu-batu yang ada di jalan itu. Artinya apa? Sangat mudah didapatkan. Haleluya. Makanya si Daud sampai bisa mewariskan harta yang luar biasa kepada Salomo. Bahkan bait suci bisa dibangun dengan dilapisi emas. Wih, dahsyat. Amin. Amin. Dan si Daud bilang apa? Firman-Mu lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Amin. Amin. Si Daud bukan cuma punya toko emas, dia bangun rumahnya, perkakas-perkakas bait Allah dengan lapisan emas. Amin. Amin. Oleh sebab itu saudara, saya ingatkan kita, jangan kau tukarkan firman karena apapun. Amin. Amin. Jangan sampai kau tinggalkan ibadahmu karena mau cari emas, mau cari uang. Haleluya. Bisa cari uang, bisa cari emas, asalkan jangan kau meninggalkan Tuhan. Jangan kau tinggalkan ibadahmu karena apapun. Gak ada yang amin. 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 Haleluya. Haleluya. Saudara, impact daripada yang tadi kita menyembah itu harusnya makin cinta Tuhan. Amin. Amin. Orang yang betul mengalami hadirat Tuhan harusnya makin senang dengar khotbah, makin senang beribadah. Makanya saya curiga dengan orang yang katanya cinta Tuhan tetapi sering absen ibadah. Haleluya. Gak ada yang amin, gak berani kali ya. Pak, kalau ngomong dia cinta Tuhan, dia, waduh, kayaknya dia yang paling cinta sama Tuhan di dunia ini. Bahkan Tuhan seolah-olah kalah cinta dengan dia gitu ya.
tapi suka tinggalin ibadah. Kalau saya boleh jujur Bapak Ibu, menurutkulah dulu ini. Menurutku, bisa nggak menurutku Bapak Ibu? Bisa. Ya, itu cuma manis di bibir saja. Haleluya. Betul nggak saudara? Iya kan? Cintamu hanya manis di bibir saja. Cintamu cinta apa? Janjimu janji palsu. Kau bilang kalau menikah bulan madu ke bulan, semua hanya mimpi, tinggal kenangan. Saudaraku, kita harus cinta Tuhan. Amin. Kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita harus hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Makanya ada lagu ya dari Pak Erastus, menyenangkan hati Tuhan, dan seterusnya. Ya, saudara, karena waktu tidak panjang, sebenarnya malam ini ada 8 poin alasan mengapa kita harus menyembah Tuhan yang harus saya bagikan. Sekarang tinggal 30 menit lagi kita harus selesai ibadah. Haleluya. Bisa nggak sampai jam 12 kita pulang? Bisa ya? Mau nggak saudara? Siapa yang mau? Ada yang bilang mau. Tapi tertawanya itu punya makna yang lain gitu loh. Haleluya. Haleluya. Gak akan lama-lama saudara, paling lama nanti 2 jam saya khotbah. Oke. Mengapa kita harus menyembah Tuhan? Saudara, penyembahan dalam arti kata Yunani dituliskan dengan kata proskuneo. Apa artinya? Mencium kaki tuannya. Mencium dengan jarak dekat. Penyembahan dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata proskuneo. Artinya apa? Mencium kaki tuannya dengan jarak dekat. Dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata sajah. Artinya membungkuk, merendahkan diri di hadapan seseorang untuk memberi penghormatan dan penghargaan kepada seseorang itu. Jadi penyembahan saudara punya makna, ada hubungan yang sangat dekat. Ada amin? Amin. Orang tidak bisa menyembah Tuhan kalau dia tidak punya hubungan dengan Tuhan. Betul nggak saudara? Makanya kalau orang waktu menyembah ibadah nggak bisa nyembah, berarti dipastikanlah orang itu nggak ada hubungannya dengan Tuhan. Mungkin dia tahu Tuhan, tapi nggak punya hubungan dengan Tuhan. Saya bisa tahu Pak Jokowi, tapi saya tidak punya hubungan dekat dengan Pak Jokowi. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Orang bisa tahu tentang Tuhan, bisa tahu banyak ayat, tapi belum tentu punya hubungan dengan Tuhan. Orang yang udah punya hubungan dengan Tuhan, dalam ibadah, dengar pujian, pasti ini langsung fokus menyembah. Gak bisa nih lihat-lihat cicak di dinding, cicak di dinding, diam, aduh nganeng dapat nakina. Puang rong iti puangi bayi cicaki. Sudah mau dapat tadi, nggak akan bisa dia menghayal waktu penyembahan. Ada amin? Amin. Kalau betul cinta Tuhan. Saudara, yang kedua, penyembahan itu ialah membungkuk, merendahkan diri. Minggu depan kita akan pelajari ekspresi penyembahan Alkitabiah. Apakah membungkuk itu Alkitabiah? Apakah angkat tangan itu Alkitabiah? Jangan sampai saudara berpikir kalau sudah angkat tangan begini itu kepercayaan agama lain. Haleluya. Apakah menyembah itu harus begini? Apakah memuji Tuhan harus tepuk tangan? Apakah bernyanyi itu harus siap berat? Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Haleluya. Apakah begitu? Minggu depan datang ya. Minggu depan akan kita bahas lebih dalam. Bagaimana ekspresi-ekspresi yang Alkitabiah. Bukan yang enggak Alkitabiah. Yang ada dalam firman. Dalam memuji menyembah Tuhan. Nah, sekarang alasannya yang kedua, penyembahan itu ialah seperti membawa penghargaan atau kado kepada Tuhan. Tahukah saudara, kalau zaman dulu orang Israel kalau mau memuji, kalau mau beribadah, mereka bawa lembu, sapi, kambing, domba, paling murah itu burung tekukur atau burung merpati. Mereka harus bawa itu sebagai korban mereka, baru mereka bisa beribadah. Sekarang kan kita nggak bawa gitu lagi.
Ya kan? Tadi yang mau penyembahan, mau ibadah, ada nggak yang bawa burung tekukur? Nggak ada. Ada yang bawa sapi dipotong di depan itu? Nggak ada. Apa yang kita bawa? Perhatikan baik. Penyembahan. Haleluya. Amin. Amin. Sesuatu yang berharga, yang bernilai mahal bagi Tuhan. Ketika kamu beribadah, bukan uangmu, Bu. Sekalipun kamu persembahan uangnya yang kau berikan 1 juta, bukan itu yang paling mahal di hadapan Tuhan. Apalagi kita nggak persembahan uangnya 1 juta. Berarti apa yang paling mahal? Penyembahanmu. Seperti tadi. Sungguh indah kau Tuhan. Nah, langsung Tuhan bilang, aduh. Dibilang sama malaikat, malaikat tolong semuanya diam. Aku lagi mendengarkan penyembahan dari Jayton Philadelphia yang ada di Cengkareng. Amin. Saudara baca di kitab Wahyu, ketika penyembahan umat Tuhan naik, ketika doa umat Tuhan naik, malaikat disuruh diam. Amin. Amin. Maka malaikat disuruh diam di sorga ketika doa-doa orang kudus naik ke sorga. Kenapa? Malaikat salah tidak ditebus. Malaikat salah dibuang menjadi setan. Tapi kita salah berdosa, Tuhan turun dari surga menyelamatkan kita, menebus kita. Artinya apa? Engkau lebih berharga daripada malaikat. Amin. Wow, haleluya. Haleluya. Engkau lebih berharga daripada malaikat. Amin. Sekalipun malaikat itu bisa terbang ke sana sini sesuka hatinya, tapi engkau umat Tuhan sangat dicintai Tuhan. Makanya ketika kita menyembah, Kaulah segalanya. Sambil kita renungkan hidup kita yang sudah mulai fokus menyenangkan hati Tuhan. Kita rela dihina orang, yang penting kita menyukakan hati Tuhan. Menyanyikan lagu itu bisa menangis bukan karena cengeng, tapi nangis karena cintanya dengan Tuhan. Mengalahkan cintanya kepada dunia. Amin. Ada amin? Amin. Haleluya. Haleluya. Siapa di sini yang cinta Tuhan? Amin. Siapa Siapa di sini umat Tuhan? Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan segalanya bagi kita. Amin. 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 Saudara, ketika kau mengutamakan ibadah dan engkau sungguh-sungguh hidup dalam firman, dengarkan baik. Tidak mungkin engkau jadi miskin dan melarat. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Ketika kamu dapat berserah, bukan menyerah begitu saja, tapi berserah kepada Tuhan. Bilang, Tuhan, suka-sukamu. Kalau memang harus mati aku karena mengikut engkau, aku udah siap. Lihat, ketika hatimu sudah begitu, Tuhan bela. Haleluya. Haleluya. Kalau kamu sudah berani bilang, Tuhan, kamu yang utama bagiku. Tuhan, firman-Mu yang terutama bagiku, engkau segalanya. Lihat nanti, engkau akan ditolong Tuhan lebih dari yang kamu pikirkan dan doakan. Amin. 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 Aminnya tolong dengan iman. Amin. Jangan cuma latah amin, 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 tapi nggak punya iman. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Mau melihat terobosan? Amin. Tanggal 12 Juni kita ibadah di Tambun Bekasi. Yang Bapak Ibu yang online kita fellowship Jayton Philadelphia Ministry di Tambun Bekasi. Saya akan khotbah tentang mengalami terobosan ilahi dan terobosan jasmani. Oh, amin. Wih, Haleluya. dahsyat ini. Yang nggak bisa ikut nanti ikut online-nya. Ada amin? Amin. Haleluya. Mengalami terobosan rohani dan jasmani. Terobosan ilahi dan jasmani. Ada amin? Amin. Saudara, Tuhan akan membawa kita jauh lebih tinggi lagi. Hadirat Tuhan akan lebih dahsyat dan lebih dahsyat lagi. Saudara, jangan kaget kalau suatu hari nanti kita ibadah 5 jam gak siap-siap. Amin. Amin. Kalau sudah ibadah melebihi 2 jam gak siap-siap, yang pengen pulang silakan pulang. Tapi yang pengen cari Tuhan silakan tetap ibadah. Saya kasih tahu dulu sekarang. Karena kalau sudah lagi ibadah gak mungkin nanti sempat ngasih tahu itu. Kalau sudah lebih dari 2,5 jam, ibadah gak selesai. Kalau kau sudah bosan silakan pulang duluan. Gak dilarang, pintunya dibuka. Tapi yang masih terus ingin mengalami hadirat Tuhan, silakan bertahan. Dan kita akan menikmati sorga. Amin. Sorga ada di bumi. Haleluya. Seperti doa Bapa kami. Haleluya. Haleluya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Amin. Wow, haleluya. Amin. Amin. Dan itu akan nyata ketika kita membawa penghargaan, kekaguman, kado kita kepada Tuhan, korban kita.
Jadi ketika kamu menyembah itu Bapak Ibu Saudara, ada kata-kata Tuhan kau baik. Itu kado yang sangat mahal bagi Tuhan. Saudaraku, Alkitab berkata itu diambilin begini. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut saudara Tuhan ambilin, Tuhan kumpulin. Dan Tuhan bilang, aku suka dengan penyembahannya. Dan saudara tahu kita akan melihat malam ini alasan kita menyembah. Wow, dahsyat sekali. Saya sangat-sangat diberkati dengan poin-poin ini. Yang pertama adalah mengapa kita menyembah? Karena Allah mencari penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Tahukah saudara yang sedang dicariin Tuhan sekarang siapa? Bukan orang kaya. Bukan orang yang punya 10 mobil. Enggak. Mau 10 mobil kek, kalau kamu tidak penyembah, Tuhan bilang tunggu dulu, kau ke sana dulu. Aku lagi cari penyembah dalam roh dan kebenaran. Tapi kalaupun kita hanya orang yang menjadi kontraktor, artinya kontrak sana, kontrak sini. Haleluya, sekali sebulan bila penting pindah-pindah karena nggak jelas soal kehidupan. Tapi kau suka menyembah, engkau akan melihat ada pertolongan Tuhan bagimu. Amin. Sekalipun kita mungkin dikucilkan, tidak dihargai orang lain, tapi kalau kamu orang yang menyembah Tuhan, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, engkau adalah sasaran hati Tuhan. Amin. Tuhan bilang kiri kanan, engkau adalah sasaran hati Tuhan. Amin. Dulu, oh tepuk tangan. Nah, jangan tanggung-tanggung. Haleluya. Ini saya gemas ini ya. Dahsyat ini. Haleluya. Saudara, waktu dulu masih lajang. Kalau ada cowok ganteng bilang kepada yang ibu-ibu sekarang waktu masih gadis, tahu nggak yang ini katanya suka samamu, hatinya gimana? Kalau dia ganteng, kaya lagi, pinter, wih, rasanya berbunga-bunga. Dan malam ini tahukah saudara, Bapa di surga lagi cariin kamu, lagi jatuh cinta dengan engkau yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Cinta Tuhan bernyala-nyala bagi kita. Dan kalau Tuhan sudah cinta, wih, laut pun dibelah dua, bos. Kalau Tuhan udah cinta sama umatnya, gunung batu pun mengeluarkan air. Kalau Tuhan sudah cinta, tembok Yeriko dihancurkan. Amin. Kalau Tuhan sudah cinta, orang Kanaan dihalau. Amin. Orang yang kerja, tapi orang Israel yang menuai. Amin. Kenapa? Tuhan sudah cinta kepada umatnya. Haleluya. Dan malam ini Tuhan jatuh cinta kepada siapa? Penyembah-penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Siapa orangnya? Katakan saya. Katakan saya. Katakan kita semua. Sorakan haleluya. Ini KKR online namanya. Amin. Ya, Pung Ernest bilang kayaknya setiap kali kita ibadah KKR, memang setiap ibadah harus ada kebangkitan, kebangunan rohani. Kalau ibadah bikin tidur, lebih baik kita bikin arisan. Haleluya. Amin. Betul nggak saudara? Wah, ada sukacita nggak ini? Saya sangat sukacita malam ini. Bukan karena ada uang yang banyak, tapi karena ada Tuhan yang menjamin hidup kita. Amin. Amin. Walaupun utang belum beres, sukacita dulu deh. Yes, amin. Nanti hutangnya dibayar. Haleluya. 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 Suami belum bertobat, sukacita dulu. Lihat Tuhan dulu. Fokus dengan Tuhan. Nanti hatinya yang tadinya jadi Firaun menjadi Petrus. Amin. 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 Si Nebukadnezar menjadi si Markus. Ada amin? Amin. Hati manusia di tangan Tuhan. Haleluya. Coba Yohanes 4 ayat 23 kita lihat dulu. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Iya. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Iya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembahan yang Tuhan cari itu penyembahan di dalam kebenaran. Artinya apa? Orang-orang yang masuk dalam kuasa Roh Kudus dan mau hidup dalam kebenaran. Amin. Amin. Di dunia ini banyak penyembahan dalam roh, tapi tidak di dalam kebenaran. Tapi dalam apa? Dalam setan. Tapi dalam apa? Dalam kuburan. Banyak penyembahan dalam apa? Dalam ya kuil-kuil, penyembahan berhala.
Tapi Tuhan mau penyembahan dalam kebenaran. Dan itu ada di dalam saudara. Ketika engkau sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan roh dan hidup sesuai firman Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, alasan mengapa kita harus menyembah. Karena Allah menciptakan kita untuk menyembah. Udah tahu belum sebelumnya ini? Ternyata tujuan Tuhan menciptakan kita bukan hanya jadi orang sukses di bumi, tapi untuk jadi penyembah. Kita lihat ayatnya. Yesaya 43 ayat 21. Yesaya 43 ayat 21. Yesaya 43 ayat 21. Ya. Umat yang telah kubentuk bagiku Ya. akan memberitakan kemasyuranku. Akan memberitakan. Kemasyuranku. Di mana kemasyuran Tuhan diberitakan? Saat kita menyanyi. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Itu kemasyuran Tuhan. Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Saudara, itu yang Tuhan inginkan. Dan saudara harus tahu tujuanmu diciptakan untuk melakukan itu. Amin. Amin. Jadi jangan sampai Tuhan ciptakan kita, tebus kita, nggak melakukan tujuannya kita diciptakan. Saudara, kalau sempat kita beli satu benda, ternyata benda itu tidak bisa dipakai sesuai dengan tujuan kita membelinya. Apa yang kita lakukan dengan benda itu? Kalau masih bisa dijual, segera dijual. Kalau udah nggak bisa dijual, dibuang. Bikin susah, sakit kepala ini. Contohnya saudara beli handphone. Tujuannya biar bisa pakai WhatsApp dan juga media sosial lainnya. Ternyata ini handphone kerjanya mati, hidup tak mau. Mati, hidup tak mau. Hidup 5 menit, mati lagi. Saudara, kira-kira apa yang kau lakukan dengan handphone itu? Kalau saudara tukang makan daging, emosi langsung lempar itu handphone. Bikin emosi. Tapi kalau saudara adalah orang yang lemah lembut, langsung dibuang ke tempat sampah. Atau kalau enggak masih mungkin bisa dijual. Kalau enggak bisa jadi ganjal mobil dah sekalian dah. Haleluya. Karena apa? Tujuan kita membeli handphone untuk bisa dipergunakan. Saudara, tujuan Tuhan menciptakan engkau supaya kau jadi penyembahnya. Saat kita menyembah dengan cara apa? Memberitakan kemasyurannya. Saudara dengar baik, lihat kemarin. Jangan anggap sepele ketika kita nyanyi loh. Amin. 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 Jangan saudara berpikir, aduh lama kali ini nyanyi. Saudara harus paham, itu senjata kekuatan kita. Saat kita bernyanyi, surga turun tangan loh. Amin. Amin. Saudara makanya di rumah suka nyanyilah. Nyanyi nyembah Tuhan dia di rumah. Kan saya sudah bilang minimal sejam kamu di rumah nyanyi menyembah Tuhan. Lihat surga akan turun tangan memperbaiki hidupmu. Surga akan turun tangan mengubah hidupmu. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Makanya Kristen jangan cuma doa Bapak kami aja di rumah. Mau tidur doa Bapak kami, bangun pagi doa Bapak kami, mau makan pun doa Bapak kami. Haleluya. Haleluya. Nyanyi. Bilang kiri kanan kau nyanyi, bilang. Amin. Menyembah. Bilang 1 jam. Minimal. Minimal. Bisa enggak ini? Sudah dilakukan atau belum? Sungguh-sungguh enggak? Bolong-bolong enggak? Saya sudah bilang kalau duduk kamu ngantuk berdiri. Kalau berdiri masih ngantuk sambil muter-muter maju 1 langkah mundur 1 langkah. Yang penting jangan ganti lagu, maju mundur cantik, jangan jadi begitu lagunya. Tetap lagunya lagu rohani walaupun maju mundur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita diciptakan untuk menyembah. Tujuanmu diciptakan jadi penyembah. Makanya pastikan engkau menggenapi janji Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kalau orang mau bilang begini, Tuhan Yesus itu ke mana? Kayak mana ya? Kayak mana? Do you know kayak mana?
Ya, itu pakai gaya Medan dulu. Kayak mana Tuhan itu ya? Orang akan bilang, kau pergi ke Zaitun Philadelphia, kau ketemu di situ Tuhan Yesus. Kenapa? Yang hadir beribadah sungguh menjadi penggenapan firman Tuhan. Amin. Hidupnya menggenapi firman. Amin. Amin. Yang rendah hati di sini semua. Yang lemah lembut di sini semua. Amin. Yang suka mengampuni di sini semua. Amin. Yang murah hati di sini. Amin. Sekali lagi, yang murah hati di sini. Amin. Yang murah hati di sini. Amin. 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 Yang suka memberi di sini. Amin. Yang diberkati di sini. Amin. Wih, haleluya. Kalau sudah senang memberi pasti diberkati. Amin. Kalau sudah nanam jagung dan setia mengurus jagungnya pasti panen jagung. Amin. Kalau kamu panen jagung tanpa pernah nanam jagung, hati-hati, jangan-jangan engkau mencuri. Syukur-syukur kalau masih membeli. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kita dicipta untuk menyembah. Kalau Tuhan sudah jatuh cinta apa tadi? Laut pun dibelah. Amin. Amin. Saudara nanti akan bingung cara Tuhan memberkati hidupmu. Kamu kan bilang bisa begini ya. Bisa begini ya. Oh begini Tuhan. Saya sudah bilang kita doain ini nih yang garasi jadi tempat ibadah. Kita doain ini Bapak Ibu Saudara udah siram-siram minyak urapan. Jujurlah apa pendeta mah juga bisa salah. Haleluya. Haleluya. Setiap lewat saya dari situ dalam nama Yesus. Kita doakan yang di situ dapat promosi agak jauh dikit biar pindah. Saudara tahu Tuhan bilang kagak. Saya cuma berpikir waktu saya doain itu mungkin malaikat ketawa semua di surga. Pendeta katanya. Pendeta ini nggak tahu hati Tuhan. Tetapi Tuhan tetap lihat kesungguhan hati. Tuhan berikan tempat yang terbaik. Amin. Amin. Kalau ini sudah terjadi di gereja, pastikan jemaatnya pun mengalami. Asalkan jemaatnya taat dan setia. Amin. Jangan pula ibadah kau datang dan pergi sesuka hatimu. Tapi pengen diberkati. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Bilang kiri kanan, sungguh-sungguh beribadah. Sungguh. Jangan kau datang dan pergi sesuka hati, bilang. Haleluya. Amin. Sungguh-sungguh ibadah dengan Tuhan. Doa pribadi jangan bolong-bolong. Alasan yang ketiga kita menyembah ialah karena kita diperintahkan untuk memuji Tuhan. Jadi penyembahan itu perintah. Mazmur 150 ayat yang ke-6. Silakan baca. Mazmur 150 ayat ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah segala yang bernapas memuji. Memuji Tuhan. Siapa di sini yang masih bernapas? Saya. Kan ayatnya bilang begitu. Biarlah semua yang bernapas memuji Tuhan. Iya. Opung Ernest Doli masih bernapas memuji Tuhan. Amin. Amin. Walaupun diranjang orang sakit. Semua yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, penyembahan itu perintah Tuhan. Berarti kalau orang tidak melakukan perintah Tuhan, dosa atau tidak? Dosa. Dosa atau tidak? Dosa. Berarti kalau orang ke gereja tidak menyembah, dosa atau tidak? Dosa. Dosa atau tidak? Dosa. Berarti mulai minggu depan tidak ada lagi yang di sini yang berdosa waktu ibadah. Amin. Amin. Saudara, orang bisa datang ibadah tapi di ibadah dia justru makin menambah dosa. Karena apa? Waktu menyembah tidak menyembah. Penyembahan itu makanya jangan sampai WL udah sampai bilang ayo angkat tangan, kau bilang begini. Angkat tangan, amaos. Jangan kau jawab-jawab. Bolak-balik itu artinya maos. Itu bahasa Korea Utara KW itu. Bolak-balik. Gitu-gitu terus. Saudara, perhatikan baik. Umat Tuhan perhatikan baik. Kalau kita sudah menyembah, saya harap gak usah disuruh angkat tangan. Kalau kau penyembah angkat tangan. Kalau kita sudah menyembah, gak usah disuruh berlutut. Kalau kau memang pengen berlutut.
Kalau kamu memang pengen berdiri, angkat tangan aja. Gak usah peduli omongan orang. Yang penting jangan tangan mengangkat tangan sambil kena ke muka orang. Yang penting kamu tidak mengganggu orang lain. Menyembah angkat tangan berlutut terserah. Haleluya. Haleluya. Yang penting jangan pas lagi khotbah kamu angkat tangan penyembahan sendiri, itu mengganggu. Amin. Amin. Ada amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang repot kalau saudara bukan di gereja karismatik. Pas nyanyi di gerejamu kamu angkat tangan, orang bilang wah. Mau terima berkat angkat tangan. Haleluya. Makanya domba itu hanya kumpul dengan domba. Domba dengan kambing gak bisa kumpul. Kalau domba kumpul dengan kambing, dombanya menderita ditanduk sama kambing. Amin. Ini agak susah amennya. Kita diperintahkan untuk memuji Tuhan. Coba lihat lagi Roma 15 ayat 9. Roma 15 ayat 9. Lihat baik-baik ya. Roma 15 ayat 9. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa Ya. supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, Ya. sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Ada amin? Amin. Memuliakan nama Tuhan di antara bangsa. Bangsa-bangsa. Memuliakan Allah karena rahmatnya. Memuji-muji Tuhan karena rahmatnya. Menyanyikan mazmur bagi nama. Itu perintah tuh. Tuhan. Bukan cuma perjanjian lama itu Bapak Ibu. Ini perjanjian baru, kitab Roma 15 ayat 9. Kalau dibacakan ayat 11-nya juga sama. Baca dulu ayat 11 Dan Ibu. lagi, Ya. pujilah Tuhan, Pujilah Tuhan. kamu semua bangsa. Hai kamu semua bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa Segala suku bangsa. memuji Dia. Mau suku Batak, Jawa, Sunda, ya apalagi NTT, suku apalagi, suku Chinese, apapun saudara, saya tidak tahu nama sukumu, sebutkan saja suku masing-masing. Alkitab berkata biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Ini perintah tuh. Tuhan. Ayat Efesus 5 ayat 15, coba lihat Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15. Karena itu, Ya. perhatikanlah dengan saksama Ya, bagaimana kamu hidup. ya. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara perhatikan, janganlah kamu seperti orang bebal, tetapi harus seperti orang arif. Alkitab berkata, perhatikan bagaimana kamu hidup. Perhatikan bagaimana ibadahmu, ada penyembahan atau bukan. Saudara, penyembahan dengan pertunjukan beda-beda tipis. Saudara, sekarang ini sudah banyak ibadah bukan lagi penyembahan, tetapi pertunjukan. Pertunjukan baju bagus, pertunjukan suara bagus, pertunjukan skill yang bagus, tapi tidak ada hadirat Tuhan. Kenapa? Yang bernyanyi, yang memuji, yang bermain musik, tidak ada rasa kagum dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tidak ada rasa kagum dengan Tuhan. Makanya kita cari pemain musik agak susah. Karena apa? Tidak boleh asal tahu kunci. Tapi harus punya hubungan dengan Tuhan. Harus orang yang suka menyembah. Amin. Amin. Yes. Saya harap juga yang singer WL, pemain musik siapapun saudara, pelayananmu apapun, kamu melakukannya dengan hati yang menyembah Tuhan. Tidak sembarangan melayani. Katakan amin. Amin. Tidak sembarangan melayani. Amin. 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 Terus lanjutkan ayatnya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, Pergunakan waktu yang ada. karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak ibu saudara, pergunakan waktu yang ada. Hari-hari ini jahat. Terus. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, Iya. tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Waktu yang ada kita gunakan buat apa? Supaya mengerti kehendak Tuhan. Seperti apa kehendak Tuhan itu? Lanjutkan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, Ya. tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kehendak Tuhan itu jangan suka mabok. Ya, supaya tidak jatuh dalam hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. apalagi kehendak Tuhan. Terus Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain, Iya. Mazmur, bermasmur seorang kepada yang lain. Terus kidung puji-pujian, Kidung dan puji-pujian nyanyian rohani. terus. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah, ini kehendak Tuhan. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap. hati. Makanya kalau nyanyi segenap hati.
Amin. Amin. Bermazmur segenap hati, menyembah segenap hati. Kalau kita bermazmur dengan segenap hati, orang yang mendengarkannya terenyuh hatinya. Amin. Amin. Saudara, kamu bermazmur dengan segenap hati di kamar, keluargamu bisa tiba-tiba nangis merasakan hadirat Tuhan. Dia nggak berani ganggu, karena apa? Kamu bermazmur dengan segenap hati. Amin. Amin. Asalkan jangan sampai bermazmurmu cari perhatian, itu repot. Amin. Amin. Haleluya. Udah jam 9. Poin ini ada 8. Ini baru 3. Kita ambil satu lagi. Berarti minggu depan kita lanjutkan. Amin. Amin. Atau mau diteruskan, dihabiskan semua? Enggak bilang iya. Oke, satu lagi saudara. Ini saya pilih ini, yang enak-enak dulu nih ya. Ya. Satu lagi, penyembahan itu mengubah keadaan yang buruk menjadi kemenangan. Wih, keren ya. Penyembahan itu mengubah keadaan yang buruk menjadi kemenangan. Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Kisah Rasul 16. Tetapi kira-kira tengah malam, Ya. Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, Ya. sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Katakan amin. Amin. Saudara tahu kan cerita ini? Paulus dan Silas sedang di mana? Di penjara, dibelenggu, betul? Dijaga 3 lapisan penjaga, betul? Ya, kaki dan tangan mereka dibelenggu semuanya, ya dipasung ya gitu ya. Ya, bahasa mudahnya begitulah saudaraku. Dan saudara tahu ketika mereka dibelenggu seperti itu, mereka ngapain? Bernyanyi, memuji-muji. Kapan? Tengah malam. Saudara, apa yang terjadi? Datang gempa khusus buka gembok penjara. Kalau rumah orang nggak terbuka, tapi gembok penjara terbuka. Ini gempa yang unik dan sungguh-sungguh mengagumkan. Sepertinya tidak pernah lagi datang gempa yang begitu. Haleluya. Gempanya khusus buka gembok penjara. Saudara tahu, mereka yang tadinya di penjara dan terbelenggu, tiba-tiba gembok penjara terbuka, belenggunya terlepas semua dan mereka bebas. Dan saudara, apa yang terjadi? Kepala penjara pun Kepala penjara dan seisi rumahnya bertobat dan memberi diri dibaptis. Amin. Amin. Sesuatu yang buruk berubah menjadi sesuatu yang menjadi kemenangan. Saudara, kamu kalau mengalami keadaan yang buruk, masuk aja dalam penyembahan. Amin. Amin. Masuk aja dalam penyembahan. Si Daud bilang begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Bersyukurlah kepada Tuhan penolong yang ajaib. Jadi lihat baik-baik kemari. Waktu kita udah habis, cukup sampai di sini saja. Ya, saudaraku, nanti takutnya kepanjangan jadi muntah, jadi gak ada yang sisa. Ya kan, kalau makan kebanyakan jadi ya, tapi sebenarnya kalau makan firman banyak-banyak gak ada yang muntah. Ya, haleluya. Perhatikan baik, lihat kemari. Situasi yang buruk, situasi yang menekan, kamu hadapilah dengan penyembahan. Amin. 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 Saya lakukan itu saudara. Ketika ada keadaan yang sangat menekan, baik pikiran, baik hati, baik itu buruk secara keuangan, situasi yang sangat mengerikan, masuk aja ke kamar penyembahan. Menyembah Tuhan di situ saja. Bila penting berjam-jam sampai kamu mengalami kemenangan. Habis itu pagi-pagi mungkin kau lakukan, malamnya masih ada lagi, masuk lagi penyembahan. Lakukan terus menerus. Engkau akan melihat, saudara, perhatikan baik, keadaan yang buruk menjadi kemenangan yang gilang gemilang. Amin. Amin. Pelayanan Paulus sampai dituliskan di Alkitab, gempa yang membuka pintu gembok daripada penjara karena Paulus dan Silas memuji-muji Tuhan. Wow. Kau akan lihat, karena kamu memuji-muji Tuhan, berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Kamu akan melihat tubuhmu sehat, sembuh. Kamu awet muda tanpa diawetkan. Amin. Amin. Haleluya. Yang orang tua menjadi gemuk dan segar. Amin. Dan terus menghasilkan buah. Tapi kemarin saya bilang sama Opung Ernest, ingat ya, gemuk dan segar bukan kegemukan.
Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Menjadi gemuk dan Segar. ingat, gemuk dan segar bukan kegemukan. Saya bercanda saudara. Haleluya. Amin. Anak-anak muda, kau akan lihat masa depan yang dahsyat. Orang-orang tua kau akan melihat keturunanmu yang dahsyat. Asal kau suka menyembah. Saudara tahu kenapa Salomo jadi raja? Simple, bapaknya si Daud suka menyembah Tuhan. Amin. Dan itu transfer kepada Salomo, walaupun akhirnya Salomo pernah jatuh dalam dosa, tetapi akhirnya Salomo pun bertobat. Makanya keluar kita pengkhotbah, punya banyak istri, punya banyak harta, ternyata tidak ada gunanya katanya. Karena si Salomo punya istri berapa? 700, termasuk gundiknya 300 lagi. Bayangkan 1000 saudara. Saya hanya berpikir Salomo tahu nggak nama-namanya itu satu-satu. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara dengarkan baik. Mari kita sungguh-sungguh menyembah. Ketika keadaanmu sangat buruk, kau akan melihat mujizat. Amin. Engkau yang terkena sakit COVID, gak usah takut. COVID mah biasa aja. Mungkin cuma saya salah satu pendeta yang ngomong begitu. COVID mah gak menakutkan, biasa aja. Menyembah Tuhan saja, COVID-nya mati itu. Di sini mana yang amin? Gak ada yang amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Iya, COVID mah biasa aja. Waktu Bu Gembala pernah kehilangan penciuman dan indera perasa, saya bilang udah nggak ada masalah. Haleluya. Pernah. Waktu Opung Ernest dan yang lainnya di isolasi, kita ibadah online. Ibu Gembala saudara pikir apa nggak mengalami sesuatu? Mengalami, tapi saya bilang udah biasa aja. Kan kita juga di rumah aja, udah. Orang bilang swab, memang waktu itu nggak ada duit. Siapa yang mau bayar? Saya bilang. Gak ada yang mau bayar, udah cukup lah. Ya, dan saudara tahu, ya puji Tuhan selesai juga 3 hari beres. Amin. Punya firman menyembah, tetap kami pelayanan, mesbah 2 tiap hari. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku, COVID mah biasa aja bagi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Tapi kalau kamu gak sungguh-sungguh, belum kena COVID kamu udah takut duluan. Nah, makanya harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Haleluya. Bilang kiri kanan, kita sungguh-sungguh aja. Amin. Sekali lagi saya mau sampaikan, mau COVID-nya bermutasi pun gak peduli kita. Amin. Ya protokol tetap kita lakukan, ya kan? Cuci tangan tetap, saya tetap cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah. Ya kalau khotbah begini pakai masker nggak enak saudara. Ngap-ngapan saya ngomongnya nanti. Ya, tetapi kalau saudara lihat, kalau saya keluar rumah naik motor pakai masker dan lain sebagainya, saya lakukan bukan karena takut, karena aturan pemerintah saja. Ya, tapi saya yakin dan percaya mujizat ada. Haleluya. Haleluya. Orang yang menyembah Tuhan, keadaan yang buruk akan diubah menjadi kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya.